Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus-menerus melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul di masjid, di antara masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mudah-mudahan perkumpulan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di dalam perkumpulan ini insyaallah kita akan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat-ingat Allah dengan membaca sebagian di antara ayat-ayat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya saya mohon maaf ya, ini hanya sekedar badal atau pengganti dari Ustadz Abdurrahman yang biasanya mengisi di tempat ini, sehingga sebagaimana kata pepatah, tiada rotan akar pun jadi, gitu ya. Maka karena hanya sebagai pengganti, jadi saya hanya ingin menyampaikan apa yang kiranya saya mampu untuk menyampaikan. Dan kebetulan ya, tadi juga sudah ada pengajian sebelum Isya yang juga membahas tentang ayat-ayat Allah Ta'ala, maka barangkali kita jadikan materi yang sama saja. Jadi kita akan berbicara tentang surat yang ada di dalam Al-Quran. Walaupun tidak kita baca semua ayat yang di sana, tetapi paling tidak kita bisa mendapatkan pelajaran darinya. Surat yang saya maksud yaitu surat Al-Jumu'at, surat Jumu'ah. Dan saya yakin di sini barangkali mungkin sudah pernah dibahas oleh Ustaz Abdurrahman, karena saya tahu beliau membahas tafsir juga di sini ya. Akan tetapi walaupun mungkin sudah pernah dibahas, yang namanya Al-Quran seandainya dibaca berulang kali, selesai membaca kemudian dibaca lagi dari awal sampai akhir, kemudian selesai kemudian diulang lagi dari awal sampai akhir, maka tidak ada bosannya. Demikian pula ketika kita mempelajari tafsir Al-Quran, penjelasan Al-Quran, meskipun barangkali kita sudah pernah mempelajarinya, tetapi mengulangi lagi, maka insya Allah tidak akan ada bosannya. Bahkan mungkin akan ada banyak pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan dari yang kita baca yang kedua kalinya atau ketiga kalinya dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya saya tidak menjelaskan tentang makna-makna yang ada, tetapi hanya sekedar untuk merenungi ayat-ayat yang ada padanya dan mengambil pelajaran ya. Jadi tidak istilahnya bukanlah pelajaran tafsir, tetapi hanya sekedar mengambil pelajaran-pelajaran yang terkandung di dalam ayat tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam surat Al-Jumu'at di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
setelah bismillahirrahmanirrahim, maka Allah mengatakan yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi al-malikil qudusil azizil hakim. Jadi saya tidak akan menjelaskan satu persatu kalimat, tetapi hanya mengambil pelajaran-pelajaran yang saya anggap perlu untuk saya sampaikan di malam hari ini. Di ayat yang pertama ini Allah menyebutkan bahwasanya semua makhluk, ya, semua makhluk ma fis samawati wa ma fil ardi itu yusabbihu lillah, bertasbih kepada Allah. Tidak ada pengecualian ya di sini ya, semua makhluk. Jadi baik itu yang di langit ataupun yang di bumi, ya, atau yang di antara keduanya, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertasbih maknanya apa? Bertasbih maknanya adalah mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari berbagai kekurangan, dari berbagai aib, dari berbagai celah. Dan tentunya semua makhluk mensucikan Allah, dan Allah Maha Suci karena Allah Ta'ala itu Maha Sempurna, ya. Jadi Allah Ta'ala Maha Suci dari berbagai kekurangan karena Allah Ta'ala memiliki sifat-sifat kesempurnaan, ya. Tidak sebagaimana ketika satu zat dibilang atau dikatakan dia suci dari misalkan dari sifat yang buruk, misalnya apa? Tembok ini tidak bodoh misalnya. Saya katakan tembok tidak bodoh. Benar nggak tembok tidak bodoh? Kita mensucikan tembok dari kebodohan, betul nggak? Betul. Tapi apakah saya memuji tembok itu dengan mengatakan tidak bodoh? Tidak. Karena apa? Tembok juga tidak berilmu. Tetapi ketika kita mensucikan keburukan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, atau mensucikan Allah Ta'ala dari keburukan, maksudnya bukan sekedar menghilangkan keburukan dari Allah, tapi menetapkan kesempurnaan bagi Allah. Maka ketika kita meyakini Allah Ta'ala Maha Suci dari berbagai kekurangan dan aib dan celah, maka maksudnya adalah apa? Di situ kita menetapkan kesempurnaan sifat-sifat Allah Ta'ala. Maka kalau kita lihat di dalam ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang sifat-sifat Allah, kita lihat di sana ketika Allah meniadakan dari dirinya sifat yang buruk, maka pasti untuk menetapkan sifat kesempurnaan. Contohnya apa? Dalam ayat kursi. Dalam ayat kursi Allah mengatakan apa awalnya? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Di sini Allah Ta'ala mengatakan la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Apa artinya ini? Allah tidak dikenai sifat ngantuk dan tidur, ya. Allah tidak ngantuk dan tidak tidur. Apakah kita hanya meniadakan sifat ngantuk dan tidur dari Allah? Tentunya tidak. Ini maksudnya adalah apa? Untuk menetapkan kesempurnaan hidupnya Allah. Makanya di atas di awal tadi Allah mengatakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah adalah zat yang maha hidup. Allah adalah zat yang al-qayyum, maha mengurusi seluruh makhluknya. Yang tentunya dalam kesempurnaan hidupnya Allah, dalam kesempurnaan sifat mengurusinya makhluk, ya, bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala, tentunya harus apa? Tidak ngantuk dan tidak tidur. Nah, sehingga mensucikan Allah Ta'ala maksudnya adalah menyatakan akan kesempurnaan sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga seluruh makhluk yang langit, yang di bumi, yang antara keduanya, semuanya itu menunjukkan akan kesempurnaan Allah Ta'ala, akan bahwasanya Allah Ta'ala dialah satu-satunya zat yang paling berhak, atau bukan yang paling, ya, tapi apa? Satu-satunya zat yang berhak untuk disembah, ya. Jadi satu-satunya zat yang berhak untuk disembah dan diibadahi. Tidak ada yang lain yang memiliki hak untuk disembah dan diibadahi. Ya, ini ayat yang pertama, ya, yang kemudian Allah Ta'ala menyebutkan diantara namanya Al-Malikil Qudusil Aziz, Al-Malikil Qudusil Azizil Hakim, ya. Allah yang maha merajai, maha menguasai, Allah Al-Qudus yang maha suci, Allah Al-Aziz yang maha perkasa dan lagi maha mulia, Allah Al-Hakim yang maha penuh dengan kebijaksanaan. Baik, ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua,
Ya, jadi ini saya tidak memperdalam ayat per ayat, tetapi nanti ada poin-poin yang penting yang ingin saya sampaikan. Ayat yang kedua, Allah mengatakan huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Ya. Ini ayat yang kedua ini Allah menyampaikan di antara wujud kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, di antara kesempurnaan sifatnya Allah taala, Allah tidak membiarkan manusia hidup tanpa adanya rasul. Ya. Jadi Allah itu kan menciptakan manusia, Pak. Ya enggak? Apa tujuannya? Agar manusia itu beribadah kepada Allah. Coba kalau misalkan Allah menciptakan manusia dengan tujuan agar beribadah kepada Allah, tetapi tidak ada utusannya yang menjelaskan bagaimana beribadah kepada Allah, bagaimana beriman kepada Allah, kira-kira manusia bingung nggak? Bingung. Berarti Allah Ta'ala zalim. Iya, kalau tidak ada utusannya. Maka karena sempurnanya sifat Allah Ta'ala, ya kan, karena sifat bijaksananya Allah Ta'ala, karena sifat kudus maha sucinya Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan juga karena Allah telah memiliki kekuasaan Al-Malik, ya, karena Allah memiliki Al-Izzah, keperkasaan dan kemuliaan, maka Allah Ta'ala mengutus Rasul pada umatnya, pada manusia, pada makhluknya. Ya, maka Allah mengatakan huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulah. Dialah yang telah mengutus di kalangan ummiyin. Ummiyin itu adalah kaum yang buta huruf. Dialah yang telah mengutus seorang rasul di tengah-tengah kaum yang buta huruf. Kaum yang buta huruf maksudnya siapa, Pak? Bangsa Arab. Bangsa Arab, ya. Jadi bangsa Arab ketika itu memang dalam keadaan mayoritasnya adalah buta huruf, walaupun ada beberapa orang yang bisa baca tulis, tetapi mayoritasnya adalah buta huruf. Sampai Rasul Muhammad SAW sendiri kita tahu termasuk orang yang ummi, buta huruf, ya. Allah mengutus seorang rasul di tengah kaum yang buta huruf, ya, seorang rasul dari golongan mereka. Jadi bangsa Arab juga. Rasul Muhammad SAW dari kalangan bangsa Arab dan juga buta huruf juga. Yang nanti di ayat yang ketiga Allah menjelaskan bahwasanya diutusnya Rasul Muhammad SAW di kalangan umat yang buta huruf ini, di kalangan umat bangsa Arab, bukan khusus untuk mereka, tetapi untuk umat yang lain juga yang belum datang ketika itu. Ya, jadi tidak hanya untuk bangsa Arab, sehingga risalah Islam, agama Islam itu memang diperuntukkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala bagi seluruh umat manusia semenjak zaman Nabi Muhammad SAW sampai akhir zaman. Ya, bukan hanya untuk bangsa Arab saja, tapi juga untuk orang Indonesia, untuk orang Malaysia, untuk orang Amerika, untuk orang semua di dunia ini. Ya. Nah, kemudian ini ada perkara yang penting. Allah mengutus seorang rasul di tengah-tengah mereka yang rasul tersebut melakukan 3 hal penting, Bapak Ibu. 3 hal penting ini yang harus kita perhatikan, karena nanti efek dampaknya itu sangat istimewa dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. 3 hal ini kita lihat. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. 3 ya. Yang pertama apa? Yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka. Yang kedua, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah. Kata para ulama, Al-Hikmah yang dimaksud adalah As-Sunnah, ya. Jadi Alkitab adalah Al-Quran, Al-Hikmah adalah As-Sunnah. Lihat 3 yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Apa efeknya? Apa dampaknya? Apa pengaruhnya terhadap ummiyin tadi, terhadap kaum yang ummi? Allah mengatakan wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sungguh mereka dahulu berada dalam kesesatan yang nyata. Maknanya sekarang bagaimana? Dulu mereka sesat, sekarang bagaimana? Sekarang mereka tidak sesat. Ya, setelah apa? Setelah didatangkan Rasul kepada mereka sallallahu alaihi wasallam yang melakukan 3 hal tadi, membacakan ayat-ayat Allah, terus mensucikan mereka,
dan mengajarkan Alkitab dan Sunnah. Ini Bapak Ibu. Di sini kita ambil pelajaran penting. Kita lihat ummiyun, kaum yang buta huruf, yang tidak bisa mendapatkan ilmu secara sempurna karena kebuta hurufan mereka, sehingga sangat berpotensi besar untuk sesat, dan memang sesat ketika itu, ya enggak? Sehingga kaumnya itu disebut kaum jahiliyah. Namun demikian, dengan datangnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang melakukan 3 hal tadi, mereka akhirnya apa? Dapat hidayah, dapat petunjuk, sehingga lepas dari kesesatan. Ya. Nah, sekarang kenapa mereka bisa lepas dari kesesatan? Karena mereka mau, yakni menjadi objek 3 perbuatan Rasul SAW tadi. Jadi mau menjadi orang yang dibacakan ayat-ayat Allah dan mengambil pelajaran darinya, mau menjadi orang yang disucikan oleh Rasulullah SAW, mau menjadi orang yang diajari kitab dan sunnah, gitu. Maka dengan kita mau seperti itu, insya Allah akan apa? Sedikit demi sedikit kita akan terkikis kesesatan yang ada dalam diri kita dan akan mendapatkan hidayah dari Allah. Nah, maka kita perhatikan 3 hal ini. Yang pertama, Rasul SAW membacakan ayat-ayat Allah. Diterangkan oleh para ulama, ya ini saya ngambil saripatinya saja atau ringkasannya saja, bahwasanya membacakan ayat-ayat Allah ini bisa berupa ayat-ayat yang ada di alam semesta, yang disebut dengan ayat-ayat kauniyah, atau ayat-ayat yang ada di dalam kitab suci, ayat-ayat syar'iyyah. Ya. Yang intinya apa? Ketika dibacakan ayat-ayat tersebut, maka menuntun manusia untuk mengetahui bahwasanya di alam semesta ini ada satu pencipta yang telah memberi rizki, yang telah menciptakannya, yang telah mengaturnya, ya, yang tentunya zat tersebut, pencipta itulah yang hendaknya diibadahi. Nah, sehingga ketika dibacakan ayat-ayat tersebut, orang itu akan memahami kita itu harus beriman kepada Allah, kita itu harus beribadah kepada Allah, kita harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama, dan ini menjadi dasar Bapak Ibu. Menjadi dasar manusia itu akan lepas dari apa? Kesesatan, adanya keimanan dalam hati. Ya, dan itu keimanan itu didapatkan pertama kali dengan apa? Melihat ayat-ayat Allah. Ya kan? Dengan kita melihat, Masya Allah, ternyata alam ini begitu teratur, ya kan? Tidak mungkin alam ini terjadi dengan sendirinya, kan gitu. Dan tidak mungkin alam ini yang menciptakan adalah manusia, ya. Karena manusia itu datang belakangan, alam ini sudah ada sebelumnya. Dan alam ini nggak mungkin terjadi dengan sendirinya, pasti ada satu zat yang menciptakan. Dan yang menciptakan ini tidak mungkin 2, 3, 4. Karena kalau 2, 3, 4 dan seterusnya lebih dari 1 pasti akan kacau, ya enggak? Karena masing-masing dari pencipta itu menginginkan atau memiliki keinginan sendiri-sendiri yang pastinya akan bentrok dengan pencipta yang lain, Tuhan yang lain. Maka dari situ kita berkesimpulan, oh, mestinya harus ada satu pencipta, ya kan? Dan itulah yang seharusnya kita apa? Tunduk kepadanya. Karena sebagaimana alam semesta ini semuanya tunduk, ya kan? Bahkan dalam tubuh kita ini mengalir darah-darah yang tunduk kepada perintah Allah. Kuku kita pun tunduk kepada perintah Allah. Setiap saat memanjang, rambut kita juga demikian, tidak bisa kita atur dengan sendirinya. Bisa nggak kita itu mengatur kuku? Kuku nggak usah panjang-panjang lah, aku capek motong kamu, gitu ya. Bisa nggak? Rambut juga demikian, kan nggak? Ini semua yang mengatur siapa? Allah Tabaraka Ta'ala. Nah, dengan melihat ayat-ayat tersebut akan muncul keimanan dalam hati. Dan ini merupakan pondasi utama untuk melepaskan diri dari kesesatan, kan gitu. Nah, maka kemudian setelah seseorang itu bisa beriman, beralihlah kepada yang kedua, yaitu apa? Yuzakihim. Rasulullah SAW hendak membersihkan manusia. Membersihkan dari apa? Membersihkan dari perilaku-perilaku yang buruk, membersihkan dari kotoran-kotoran dosa dan kemaksiatan, ya, membersihkan jiwa mereka dari berbagai semua kotoran-kotoran yang ada. Dan caranya bagaimana? Caranya adalah dengan mengajarkan
ketakwaan kepada mereka. Mereka diajak untuk beribadah kepada Allah. Mereka diajak untuk melaksanakan perintah Allah. Mereka diajak untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan inilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang itu akan menjadi bersih hatinya, suci jiwanya. Dengan apa? Melaksanakan ketaatan kepada Allah, menjauhi maksiat. Ya, makanya kalau kita perhatikan di dalam surat Asy-Syams, ya kan? Allah taala berfirman, ya, wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah taala bersumpah dengan menyebut jiwa manusia, wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa manusia dan yang menyempurnakannya. Lalu Allah mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, Allah mengilhamkan pada jiwa manusia itu kecenderungan untuk berbuat jahat dan kecenderungan untuk bertakwa. Ada dua ilham, ada dua kecenderungan manusia. Yaitu apa tadi? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, kecenderungan untuk berbuat jahat dan kecenderungan untuk bertakwa. Ya enggak? Kita semua merasakan ini enggak? Merasakan ya? Setiap diri kita pasti akan ada kecenderungan untuk berbuat buruk, ada kecenderungan untuk berbuat baik. Lalu Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya, wa qad khaba man dassaha, dan rugilah orang yang mengotorinya. Kata para ulama dari rangkaian ayat ini bahwasanya mensucikan jiwanya adalah dengan mengikuti kecenderungan takwa, dan mengotori jiwa adalah dengan apa? Mengikuti kecenderungan untuk berbuat jahat. Nah ini, maka Rasulullah SAW ketika yuzakihim, mensucikan jiwa manusia, adalah dengan apa? Mengajarkan ketakwaan kepada mereka, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin orang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Maka dia akan semakin suci jiwanya. Ya. Tetapi ingat, ketika kita berusaha untuk bertakwa kepada Allah, sampai pun kita derajatnya itu sudah tinggi, ya, menjadi orang yang nampaknya soleh, nampaknya orang yang takwa, jangan sekali-kali kita menganggap diri kita suci, ya enggak? Walaupun kita itu sudah berusaha untuk takwa semaksimal mungkin dan nampaknya memang jadi orang yang soleh, masuk di dalam kelompok golongan orang-orang yang soleh, tetapi jangan sampai kita menganggap diri kita suci. Dalam surat An-Najm Allah mengatakan apa? An-Najm atau apa itu ya? An-Najm kalau nggak salah, yaitu fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Janganlah kamu menganggap dirimu suci. Fala tuzakku anfusakum. Janganlah kamu menganggap dirimu suci. Huwa a'lamu bimanittaqo. Karena dialah Allah Ta'ala yang lebih mengetahui siapa yang bertakwa. Gitu loh. Kita hanya bisa berusaha, tetapi apakah hakikatnya kita benar-benar bertakwa, hanya Allah Ta'ala yang tahu. Ya kan? Bisa jadi orang itu ada yang secara zahirnya itu sregep, sholatnya, jamaahnya, sholat sunnahnya, ngajinya, kita nggak tahu hatinya, apakah itu ketika dia melaksanakannya itu dengan ikhlas atau tidak, ya kan? Dan ada hal-hal yang lain yang kemungkinan bisa merusak amalan seseorang, sehingga jangan sampai kita itu sekali-kali menganggap diri kita suci. Kita hanya bisa berusaha terus dan dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang kedua. Jadi setelah kita memiliki iman, jangan berhenti. Jangan berhenti, yang penting sudah iman, jangan. Tapi harus berusaha untuk menyempurnakan iman dengan membersihkan jiwa kita dengan apa tadi? Ketakwaan kepada Allah. Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketiga, ya, adalah Rasulullah SAW mengatakan, Allah Taala mengatakan wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Rasulullah SAW mengajarkan kitab dan hikmah, kitab dan as-sunnah, Al-Quran dan as-sunnah. Dan ini menjadi istilahnya sumber utama ilmu, Alkitab dan as-sunnah. Artinya ketika seseorang itu ingin menggapai keimanan yang pertama tadi, atau ingin menjadi dirinya sebagai orang yang suci jiwanya dengan melaksanakan ketaatan dan meninggalkan maksiat, maka itu harus didasari dengan ilmu. Ya, harus didasari dengan ilmu yang berlandaskan Alkitab dan As-Sunnah, ya kan? Sehingga ketika seseorang ingin sempurna di dalam
lepas dari kesesatan, ingin mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka mau tidak mau dia harus mempelajari ilmu. Belajar Al-Qur'an, belajar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, 3 hal ini Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah ya. 3 hal yang sangat penting ya untuk kita perhatikan. Kita senantiasa berusaha untuk melihat ayat-ayat Allah, memperhatikan ayat Allah. Ya, mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah sehingga menguatkan keimanan kita. Yang kedua, kita harus berusaha untuk apa? Senantiasa untuk berusaha takwa, taat kepada Allah. Apa saja perintah Allah kita usahakan laksanakan semampu kita, dan larangan-larangan Allah kita tinggalkan. Ya, nggak peduli dengan omongan orang dan seterusnya. Yang penting kalau kita tahu ini adalah kebaikan, ini adalah perintah Allah, laksanakan semampu kita. Larangan kita tinggalkan. Ya, tentunya dengan niat yang tulus ya. Insya Allah kita akan dibantu oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah jangan lupa untuk terus belajar, mempelajari agama ini ya, yang berlandaskan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ayat yang kedua. Sudah Pak? Udah 20 menit. Cukup? Kok terus? Ya, ayat yang ketiga. Nanti saya nggak lama-lama. Tidur. Ya. Ayat yang ketiga, Allah mengatakan wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Allah mengatakan dan juga kepada kaum yang lain dari mereka. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, yang belum berjumpa dengan mereka. Maksudnya apa? Maksudnya adalah tadi Allah Ta'ala menyebutkan di ayat yang kedua, Allah mengutus Rasul kepada siapa? Kaum yang buta huruf, ummiyin. Tapi ternyata Allah Ta'ala menjadikan Rasul ini bukan hanya khusus untuk mereka, tetapi juga untuk kaum yang lain yang belum berjumpa dengan mereka. Nah, ini mengisyaratkan bahwasanya risalah Nabi Muhammad SAW, ajarannya Nabi Muhammad SAW, yaitu ajaran Islam, bukan khusus untuk bangsa Arab, tetapi juga melebar kepada seluruh bangsa, ya, dan juga memanjang sampai hari kiamat, ya, memanjang sampai hari kiamat. Sehingga siapa saja orangnya yang hidup setelah Nabi Muhammad SAW, mau tidak mau dia harus ikut ajarannya Nabi Muhammad SAW. Dan itu sampai pun bagi umat yang dahulunya memiliki nabi-nabi tersendiri. Contohnya umat Yahudi dan Nasrani. Ya, maka kewajiban mereka untuk ikut kepada Rasulullah SAW setelah diutusnya beliau. Maka Rasulullah SAW itu pernah mengatakan, Bapak, yaitu la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyun wala nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Tidak ada seorang pun Yahudi ataupun Nasrani yang mendengar tentang diriku telah diutus, ya, lalu kemudian dia meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman kepadaku, niscaya orang tersebut akan termasuk sebagai apa? Penghuni neraka, karena tidak mau ikut dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Memang risalah ajaran beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak hanya khusus diperuntukkan bagi bangsa Arab, tapi untuk seluruh umat, kan gitu kan? Sampai-sampai ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seandainya saja ada nabi yang hidup, ya, ada nabi yang sebelumnya yang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW, mau tidak mau nabi tersebut harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Apalagi kita, ya kan? Pernah suatu ketika Bapak Ibu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membawa lembaran-lembaran Taurat, ya, membawa lembaran-lembaran Taurat. Padahal umat ini sudah diberi apa? Kitab suci Al-Quran. Maka seakan-akan Rasulullah SAW itu melihatnya, oh, ngapain bawa Taurat? Kita sudah punya Al-Quran, gitu kan? Maka Rasulullah SAW menegur Umar bin Khattab, ya Ibn al-Khattab, amutahawikuna, apakah kamu masih ragu terhadap Al-Quran sehingga harus bawa-bawa Taurat? Ya. Maka beliau mengatakan, laukana Musa hayyan mawasi'ahu illa tibai. Seandainya Nabi Musa itu hidup saat ini, tidak boleh baginya kecuali harus mengikuti aku. Masya Allah. Seandainya Nabi Musa hidup,
Nabi Musa yang diberi apa? Kitab suci Taurat. Kalau beliau hidup di zaman ini, maka dia tidak boleh kecuali harus mengikuti Rasulullah SAW. Ya. Dan kita pun akan mendapatkan, ya, walaupun mungkin kita nggak mengalami, tetapi dalam keterangan Rasulullah SAW itu bahwasanya apa? Nabi Isa nanti akan datang, ya enggak? Nabi Isa alaihissalam akan diturunkan oleh Allah Ta'ala. Karena Nabi Isa itu secara kenyataan, secara hakikatnya itu belum meninggal dunia. Ya, Nabi Isa alaihissalam secara kenyataannya, secara hakikatnya belum meninggal dunia, belum disalib, tidak disalib. Yang disalib itu adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam, dan itu adalah orang yang berkhianat kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya. Intinya Nabi Isa alaihissalam itu diangkat oleh Allah Ta'ala, ditempatkan di langit. Dan nanti pada suatu masa, nanti di masa yang akan datang, Nabi Isa akan diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, yang membawa tugas membunuh Dajjal, ya kan, kemudian menghancurkan salib, kemudian menghapus jizyah, ya, kemudian membunuh babi-babi kalau nggak salah, ya. Nah, itu tugasnya Nabi Isa. Dan beliau alaihissalam ketika turun di muka bumi ini tidak membawa syariat sendiri, tidak membawa syariatnya beliau yang dulu, tetapi apa? Beliau menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Maka Rasulullah menyebutkan bahwasanya beliau turun hakaman adlan, sebagai hakim yang adil, sebagai hakim yang adil, yaitu yang memutuskan perkara berdasarkan syariat Nabi Muhammad SAW. Maka dari ayat yang ketiga ini bahwasanya apa? Risalah Nabi Muhammad SAW itu berlaku umum, tidak hanya untuk kalangan bangsa Arab saja. Nah, Taib ini yang ketiga, ya, kita cukupkan yang ketiga. Terus kemudian yang keempat, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Lalu Allah mengatakan dalam ayat yang keempat, itu adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah Ta'ala memiliki karunia yang besar. Artinya Bapak Ibu, yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dari ayat yang kedua, ketiga, ya kan, di mana Allah mengutus seorang Rasul yang melakukan tiga hal tadi, ya kan, yang menyebabkan manusia itu keluar dari kesesatan kemudian mendapatkan petunjuk. Maka ini adalah karunia yang sangat besar dari Allah. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Artinya orang yang dia bisa mengikuti Rasulullah SAW, ya, bisa mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, maka sungguh dia itu mendapatkan karunia yang besar. Orang itu telah menjadi pilihan Allah Ta'ala, orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka jangan sampai Bapak Ibu kita membanding-bandingkan karunia ini dengan, ya, ini kenikmatan lain yang tidak ada, tidak pantas dibandingkan dengan karunia ini, yaitu kenikmatan dunia, tidak pantas, ya. Kita sudah mendapatkan karunia yang besar, karunia berupa Al-Quranul Karim, karunia berupa keimanan, berupa Islam, karunia berupa petunjuk Allah Ta'ala, hidayah Allah Ta'ala. Jangan sampai kita itu seakan-akan memandang rendah karunia ini gara-gara kita terpikat dengan nikmat dunia yang tidak seberapa, ya. Maka Allah Ta'ala mengingatkan dalam ayat yang lain. Allah Ta'ala mengatakan, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah wahai Rasul, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaknya mereka itu bergembira. Itu lebih baik daripada apa saja yang mereka orang-orang kafir kumpulkan. Ini maksudnya apa? Karunia Allah berupa apa? Berupa Al-Quran, dan rahmat Allah Ta'ala berupa keimanan yang Allah berikan kepada kita. Ini merupakan karunia yang besar, rahmat yang besar. Hendaknya kita bergembira dengan ini, bergembira dengan adanya Al-Quran di tengah kita, yang itu menjadi sumber petunjuk bagi kita, sumber kebaikan bagi kita. Kita pelajari itu Al-Quran, ya kan? Ini kata Allah Ta'ala khairun mimma yajma'un.
Jauh lebih baik daripada yang mereka kumpulkan. Orang-orang kafir itu mengumpulkan apa? Dunia. Ya kan? Mengumpulkan dunia. Seandainya mereka itu bisa mengumpulkan dunia seluruhnya, walaupun itu mustahil, ya, maka itu jauh tidak lebih baik daripada karunia Allah yang tadi. Bahkan karunia Allah Ta'ala tadi lebih baik, jauh, sangat jauh sekali, ya kan? Karena dunia itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada pandangan Allah Ta'ala itu tidak ada harganya. Tidak ada apa? Harganya. Allah Tabaraka wa Ta'ala memandang dunia ini, ya, lebih rendah pandangannya daripada kita memandang apa? Bangkai kambing yang cacat ke telinganya. Sebagaimana pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika beliau bersama dengan para sahabat berjalan di sebuah pasar, ya kan, bertemu dengan seekor bangkai kambing, ya, yang kambingnya itu cacat, ya. Kemudian Rasulullah SAW menawarkan kepada para sahabat, siapa kira-kira di antara kalian yang mau membeli kambing ini, bangkai kambing ini seharga 1 dirham aja lah, nggak usah mahal-mahal, gitu kan. Maka mereka para sahabat langsung berkomentar, ngapain beli 1 dirham, seandainya diberi saja nggak mau, itu sudah mati. Kalaupun masih hidup pun itu harganya sangat rendah. Karena apa? Cacat telinganya, gitu kan, cacat kambing ini. Jadi seandainya dia hidup, harganya itu sangat rendah sekali. Apalagi sudah mati, tidak ada nilainya sama sekali, gitu kan. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, ketahuilah bahwasanya dunia itu, ya, di sisi Allah Ta'ala lebih hina daripada kalian memandang bangkai kambing ini. Jadi kalau kalian sudah memandang bangkai kambing ini sangat hina, sangat rendah, sangat tidak ada nilainya, maka Allah Ta'ala memandang dunia jauh lebih tidak ada nilainya. Maka dengan itulah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita berbangga, bergembira, yaitu dengan apa? Dengan Allah Ta'ala telah mengutus Rasul kepada kita, membawa Al-Quran, ya kan, mengajarkan petunjuk kepada kita. Maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan benar-benar mengamalkan petunjuk tersebut, dengan benar-benar mengamalkan isi Al-Quran. Jangan sampai kita sudah diberi petunjuk, sudah diberi kitab suci, kemudian kita tinggalkan, tidak kita amalkan. Nanti kayak siapa? Kayak orang yang disebutkan di ayat yang kelima, yaitu orang-orang Yahudi. Ya, mungkin ini yang terakhir lah ya. Ini soalnya sudah, oh masih hidup ternyata. Baik, kita tambah. Biasanya sampai jam berapa, Pak? Biasanya. Nah, berarti saya korting nanti sampai sebentar lagi. Jadi jangan sampai kita itu sudah diberi petunjuk oleh Allah, nikmat yang besar ini kok kita abaikan, tidak kita ambil petunjuknya, tidak kita amalkan, sehingga kita diperumpamakan seperti orang Yahudi yang seperti apa? Keledai yang memikul buku-buku, kitab-kitab. Allah Ta'ala mengatakan, mathalul ladzina hummilut taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara bisa mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumal zalimin. Perumpamaan orang-orang yang telah diberi Taurat. Siapa mereka? Orang Yahudi. Orang Yahudi telah diberi Taurat, dan Taurat itu adalah kitab sucinya Allah yang tentunya penuh dengan cahaya, penuh dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Namun mereka bagaimana sikapnya setelah diberi Taurat? Tsumma lam yahmiluha. Namun mereka tidak mau mengamalkannya, ya. Tidak mau memikulnya, ya, ini tidak mau mengamalkannya, maksudnya tidak mau mengamalkannya, ya. Maka Allah Ta'ala perumpamakan mereka itu seperti apa? Kamathalil himar, seperti seekor keledai, yahmilu asfara, yang keledai itu memikul kitab-kitab yang isinya adalah apa? Ilmu. Keledai itu kan binatang yang biasanya memang digunakan untuk apa? Membawa barang-barang, ya kan, walaupun dia itu binatangnya agak kecil tubuhnya, fisiknya, tetapi punya kekuatan yang luar biasa, kan, cukup kuat dia itu, sehingga sering digunakan untuk apa? Bawa barang-barang, di antaranya adalah buku-buku. Nah, keledai di atasnya dikasih buku-buku, isinya ilmu-ilmu yang bermanfaat buku tersebut. Kira-kira keledai itu bisa mengambil manfaat dari buku tersebut? Ya tidak, nggak akan bisa mengambil manfaat, ya kan, nggak akan bisa sama sekali. Walaupun diberi kitab sebanyak-banyaknya kitab, tetapi dia tidak akan bisa mengambil manfaat. Maka orang Yahudi
yang telah diberi kitab suci, yang sebenarnya itu adalah perkara yang sangat manfaat, ya, berisi dengan petunjuk, berisi ilmu pengetahuan, ya. Kalau mereka tidak mau mengamalkan kitab Taurat tersebut, maka akan sama seperti apa? Keledai tadi. Keledai. Ya, berarti bodoh atau pinter? Ya bodoh. Keledai itu kan perumpamaan untuk orang yang bodoh kan. Nah, maka Allah Ta'ala memberikan perumpamaan ini kepada kita yang tadi sudah diberikan anugerah oleh Allah Ta'ala berupa diutusnya Rasul yang membawa petunjuk, membawa kitab suci Al-Quran. Jangan sampai kita mencontoh mereka, orang-orang Yahudi, ya, yang sudah diberi petunjuk malah apa? Mengabaikannya, ya, yang sudah diberi petunjuk tidak mengamalkannya, maka diperumpamakan seperti keledai yang membawa kitab-kitab. Jangan sampai. Maka hendaknya kita apa? Betul-betul berusaha untuk menerima apa yang Allah berikan berupa karunia yang besar ini, kemudian mensyukurinya, kemudian apa? Kita mengamalkan petunjuk tersebut. Tentunya diawali dengan mempelajarinya, karena nggak mungkin kita mengamalkan tanpa mempelajarinya. Dan jangan lupa tentunya adalah apa? Terus untuk meminta petunjuk dari Allah Ta'ala, meminta pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, barangkali ini dulu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena sifatnya hanya sebagai badal, ya cukup tidak mengambil waktu yang banyak. Sebenarnya tadi pengennya sampai 8:30 saja, ini sudah lebih 7 menit, ya nggak apa-apa lah. Taib, barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf, ya. Ada benarnya itu hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu yang manfaat kepada kita, memberikan amal yang soleh, kemudian keistiqomahan di atas Islam, di atas keimanan, sampai Allah Ta'ala mewafatkan kita. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.